Ini makmum udah, jangan demo terus. Jangan subhanallah subhanallah aja. Ini imam paham dia. Kalau dia turun malah batal sholatnya, karena ini sudah meninggalkan satu rukun dengan sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ab'adu sholati sab'atun. Adapun sunnah ab'ad di dalam sholat itu ada 7. Nah, kita sudah sering mendengar ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, ya gitu. Sunnah ab'ad dengan sunnah hayat ini perbedaannya, apabila sunnah ab'ad lupa dikerjakan maka harus disempurnakan dengan sujud sahwi gitu. Tapi kalau sunnah hayat tidak. Mana yang 7 itu? Yang pertama at-tasyahudul awwalu. Tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad, ya, tahiyat awal, ya. Nah, kita suka mengalami karena lagi ngelamun sholatnya, akhirnya harusnya tahiyat awal, lupanya sudah diri tegak. Nih perhatiin nih, begitu misalnya sholat sendirilah, misalnya sholat sendiri nih, ya, harusnya duduk, ini enggak, Allah, wah udah diri lurus, lurus. Ingat, belum tasahud awal, jangan turun lagi kalau sudah lurus begini, karena kita sudah masuk kepada rukun yang berbeda, ya. Karena berdiri tegak di dalam sholat bagian daripada rukun, paham ya? Jadi kalau sudah Allah, waduh, belum tahiyat ini, ya udah, nanti sebelum salam sujud sahwi, paham tuh? Nah. Tapi kalau ingatnya di tengah-tengah, harusnya duduk baru begini, ingat boleh tasawuf awal. Atau belum lempeng, masih berdorong gini, masih doyong begini, ingat turun boleh. Nah, itu ingatnya di tengah-tengah, ya gitu. Termasuk ketika imam lupa, gitu. Imam lupa nih, makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, gitu kan. Nah, ini imam begitu bergerak subhanallah baru begini nih, langsung duduk lagi, bagus, boleh, ya. Tapi kalau imam sudah Allahu Akbar, ini makmum udah, jangan demo terus. Jangan subhanallah subhanallah aja. Ini imam paham dia. Kalau dia turun malah batal sholatnya, karena ini sudah meninggalkan satu rukun dengan sengaja, ya kan? Gitu. Nah, jadi makmum harus ngerti juga, ya, jangan subhanallah subhanallah aja, ya. Oh, udah di subhanallahin masih begitu aja, udah. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi posisi bergeraknya sampai semana, sampai seperti apa, itu harus
harus dipahami gitu ya. Nah, itu yang pertama tasyahud awal. Wa qu'uduhu, dan duduknya ya. Itu yang kedua. Jadi duduknya itu termasuk sunnah abad. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, pada itu tasyahud awal. Wassalatu alal ali fi tasyahudil akhir. Nah, kalau tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu aja kan? Nah, itu termasuk sunnah abad. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga itu termasuk sunnah abad di dalam tasyahud akhir. Wal kunutu, kunut itu bagi mazhab Imam Syafi'i, membaca kunut termasuk sunnah abad. Wa qiyamuhu, dan berdirinya ya ketika membaca kunut. Wassalatu wassalam, membaca salawat dan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membaca salawat itu termasuk sunnah abad. Wa sahbihi fihi ya, wa barik ya, wa alihi, dan keluarga Nabi dan sahabatnya fihi, di dalam itu kunut. Nah, paling tidak di akhir itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu sunnah abad. Nah, coba lihat tasyahud, duduk, salawat atas Nabi, kemudian salawat kepada keluarga Nabi di akhir atau di tasyahud akhir, kemudian kunut. Nah, kalau ini lupa salah satunya, maka nanti sebelum salam kita menyempurnakan dengan sujud sahwi. Bagaimana caranya? Satu, sebelum salam sujud Allahu Akbar. Waduh, saya nggak bisa bacaan subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Kalau lagi ngaji mah inget, cuman begitu lupa, belum tasyahud awal, bacaannya apa ini ya, gitu ya. Nah, jangan bingung, itu kan afdolnya baca tasbih yang biasa juga boleh ya, yang penting niat sujud sahwi gitu. Jangan gara-gara subhanalladzi la yanamu wa la yashu kagak ketemu, dia begini aja. Bagaimana ini ya? Ya. Nah, tapi kalau ngaji ketemu, ya udah lupa nih. Namanya jarang-jarang kan ya, Baya. Subhana apa ya bacanya ya? Ah, udah sujud aja. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya. Gitu. Allahu Akbar. Kemudian baca doa seperti biasa, nggak apa-apa ya, gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian ya, kalau sholat sendiri nih, sholat sendiri ya, ingetnya udah beres, ya sudah, pas selesai sholat ngeleng gitu, oh, tadi kayaknya belum tasyahud awal ini, ya sudah, nggak apa-apa kalau kayak gitu ya. Nah, ini menjadi penting ya. Nah, dilihat dari beberapa bagian yang disebut dengan sunnah abad, ada yang tidak termasuk, berarti disebutnya sunnah hayat. Kalau tidak dikerjakan, apa sengaja atau lupa, tidak harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Contohnya mana? Takbir intikal, takbir pergeseran dari gerakan-gerakan, ya kan? Waladhdallin amin, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanharin nasyaniaka wala. Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal. Amin Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allah terus. Nah, di luar takbiratul ihram. Nah, itu sunnah, namanya sunnah hayat ya. Ya, bagusnya tetap dibaca
Kalaupun tidak dibaca, hanya kita rugi tidak mendapatkan sunnah hayat gitu ya. Tetapi kalaupun tidak dibaca karena alasan apa gitu misalnya, ya kita tidak perlu melaksanakannya sujud sah. Termasuk, ini pernah saya sampaikan sebetulnya, termasuk takbir 7, takbir 5 pada sholat idaini, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu bukan abad, itu sunnah hayat. Jadi kalau ada imam lupa, maklum sholat tahunan, begadang lagi tadi malam imamnya, udah begadang di musola, begadang di masjid, kemudian mutolaah lagi panjang buat persiapan ntar pagi mau khotbah kan, ngapalin narasi, ngapalin dalil Quran hadisnya gitu ya, gitu, berangkat ke masjid, kebetulan tugasnya bukan khotib doang, juga jadi imam, mikirin dalil aja dia, mikirin ntar khutbah biar keren kan gitu, jadi imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, kan gitu ya, karena takbiratul ihram tetap baca doa iftitah langsung bismillahirrahmanirrahim, lupa takbir yang 7. Ya, ini makmum yang paham jangan ditasbih, biarkan, dan sholatnya tetap sah gitu. Kadang-kadang rokaat pertama mah rata-rata inget dah, rokaat kedua yang suka lewat, ya enggak? Wah, udah rokaat kedua bangun, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tuh rokaat yang kedua suka banyak kelupaan imam Idul Fitri, Idul Adha. Nah, pada dasarnya itu posisinya hayat ya, tidak harus kemudian ditambih ya, sebetulnya begitu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh makmum nih. Kalau ada imam tidak takbir 7, tidak takbir 5, sebaiknya secara aturan, karena itu juga bukan abad, biarkan saja dan sholatnya sah. Ini karena makmumnya belum ngaji, Masya Allah, bukan cuman ditambih, selesai sholat imamnya dihukum ya, imamnya diapain namanya itu? Hah? Dibully. Sampai dia maju ke depan megang mic, tidak sah, tidak sah sholat kita hari ini. Lah nggak sah dari mana bang? Ya, sholat hukum dasarnya aja sunnah ya, sampai orang dipengaruhi, kita nggak sah sholat hari ini, kita ulang. Wah, kita ulang, nggak usah ya, nggak usah sampai terjadi seperti itu ya. Itu termasuk sunnah hayat gitu. Pernah kan dengar begitu ya? Ya, pernah sampai kejadian di musola atau di masjid itu ya, karena apa namanya, karena makmumnya nggak ngaji di At-Taqwa malam Sabtu gitu kan. Nah, akhirnya waduh, habis tuh imam ya, sampai kemudian imamnya amplopnya dikurangin, luar biasa. karena tidak takbir yang 5 ya, yang tadinya berkatnya penuh 1 karung dipotong setengah, Masya Allah ya. Nah, itu karena ketidakpahaman ya. Nah, jadi kita kalau menemukan keadaan lupa di dalam sholat tadi, silakan kita untuk menyempurnakannya dengan sunnah sujud sahwi ya. Kunut kadang-kadang kita lupa ya, kalau sendirian ngantuk langsung Allahu Akbar, lagi sujud wah belum kunut, ya udah nanti sempurnakan dengan sujud sahwi ya. Sujud sahwinya tidak sulit-sulit ya, kalau hafal baca subhanalladzi la yanamu wala
yasu. Kalau tidak, baca tasbih yang lain, karena gerakan itu masuk bagian. Allahu alam. Semoga Allah berikan manfaat dan berkah ngaji kita malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala atuba alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil ilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan yudamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahudha bikul su'ali salla wa sallam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi عدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع ركوتنا وتودك ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وذكي كل حلالا دائما واخل عتك علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسول المنون والصلاه الله تغشى المصطفى من دعا الى الحق دعانا والوفاء بكتاب للناس شفاء وعلى ال كرام شرفا وعلى ال مصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك waj'alna mimman syarra fi ridha wala tu'rina waliyan siwa wala taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.